Halo semua, saya Ejanto sebagai mahasiswa Untan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi data dalam industri dan bisnis. Nah, sebelum itu memasuki topik utama, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih implementasi dalam big data. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan implementasi itu adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang. Nah, lalu fungsi dari big data ini dapat menganalisis dan menentukan apa penyebab dari masalah yang muncul di dalam sistem. Nah, selain itu terjadinya minimalisir kegagalan pada saat proses penyimpanan data. Nah, bahkan hasil analisa tersebut bisa muncul secara real time. Nah, jadi implementasi big data itu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang menggunakan data atau sistem rencana tersebut lebih matang lagi. Nah, lalu apa sih lini usaha menemukan big data ini? Nah, kan banyak perusahaan sekarang yang menggunakan big data. Nah, salah satunya itu perusahaan retail. Nah, retail ini kan salah satu atau lebih aktivitas yang merupakan pembawaan nilai proses atau jasa kepada konsumen, baik itu untuk kebutuhan keluarga ataupun keperluan pribadi. Nah, kegunaan bisnis ini di dalam big data membuat berpusat kepada pelanggan. Nah, pelanggan kan jantung bisnis kan bagi perusahaan seperti retail ini. Nah, lalu pelanggan ini memajumuk, artinya itu pembisnis harus mampu mempelajari tentang semua pelanggan yang ada atau mengumpulkan data pribadi pelanggan dan lain sebagainya. Nah, kalau pada telekomunikasi, apakah kalian tahu apa itu industri telekomunikasi? Nah, jika belum, saya akan memberitahu. Nah, industri telekomunikasi ini adalah salah satu industri bisnis yang paling kompetitif dan berkembang pesat saat ini. Nah, selain itu, industri telekomunikasi ini adalah tulang punggung dunia digital modern. Nah, mengapa? Nah, karena jaringan telekomunikasi terus berevolusi yang menyebabkan ponsel menjadi lebih pribadi daripada sebelumnya. Nah, pasar komputer ini telah berubah dan berada di tingkat yang lebih tinggi. Dengan menggunakan teknologi baru serta jaringan telekomunikasi, nah, industri telekomunikasi ini memberikan peluang yang besar juga bagi pelakunya, khususnya kepada yang menggunakan big data. Nah, dengan adanya big data ini akan mempercepat proses pertukaran data dalam industri telekomunikasi. Nah, walaupun data yang dihasilkan juga memiliki volume yang sangat besar dan sangat beragam. Nah, dengan big data analitik ini, perusahaan-perusahaan di bidang industri telekomunikasi ini dapat memanfaatkan data yang dikumpulkan untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, beberapa penyedia layanan telekomunikasi ini telah mulai mengadopsi big data untuk mempermudah pekerjaan para staf. Dan lagi, big data telah meningkatkan pendapatan perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Nah, kalau di perbankan itu gimana ya? Kalau di industri perbankan ini sendiri kan perusahaan ini memiliki kumpulan data yang sangat besar dan kompleks pastinya, sehingga nih aplikasi promosian data trans ini tidak mampu menghasilkan analisis data yang berkualitas. Nah, kumpulan data bervolume besar dan kelompok yang menyimpan banyak informasi ini, sehingga jika dikelola bagus dan benar memakai sebuah big data analisis sehingga memperoleh info dan pengetahuan yang bermanfaat. Nah, akibat kecepatannya pada saat meninjau aktivitas perekonomian dan juga masa depan industri perbankan ditentukan oleh kemampuan mereka dalam mengolah atau menganalisa data menjadi suatu yang bernilai dan menghasilkan bisnis
outcome yang lebih baik. Nah, kalau pada layanan kesehatan nih, yang kita ketahui nih bahwa rumah sakit ini kan selalu berhubungan dengan data yang lebih besar. Nah, terutama rumah sakit pusat yang mana menjadi tujuan pasien dari berbagai daerah. Nah, tidak hanya data pasien saja yang disimpan, namun data karyawan pun juga disimpan di dalam sehingga jika dikumpulkan data tersebut pasti sangat besar. Nah, kalau pada komunikasi dan media dan hiburan ini kan berkaitan. Nah, pada big data ini nih bisa berperan dalam menciptakan profil konsumen yang rinci. Nah, ini dapat digunakan untuk menciptakan konten bagi penonton yang berbeda. Seperti itu merekomendasikan konten sesuai permintaan dan mengukur performa konten. Nah, layanan streaming musik ini misalnya mengoleksi data dari jutaan pengguna dan menganalisa data tersebut untuk memberikan rekomendasi musik bagi setiap individu. Nah, kalau pada transportasi ini, bidang transportasi ini kan bisa menemukan teknologi ini baik itu oleh pemerintah, swasta maupun individu seperti kita. Nah, pemerintah ini bisa menggunakan teknologi ini untuk mengalihkan kemacetan. Nah, perencanaan rute pada sistem transportasi cerdas dan lain-lain. Nah, kita juga dapat menggunakannya untuk merencanakan rute perjalanan agar bisa menghemat bahan bakar dan waktu kita. Nah, seperti itu penggunaan big data pada beberapa industri yang kita tahu. Nah, big data sendiri ini mempunyai 3 komponen utama atau karakteristik yang menyusunnya. Nah, sehingga big data memberikan solusi bagi para pengguna atau pengusaha atau industri IT untuk mengidentifikasi adanya peluang baru yang mungkin bisa dikelola. Nah, yang pertama itu volume. Nah, volume ini sebuah kumpulan data yang besar. Nah, dapat sebagai pengumpul data dari berbagai sumber. Nah, data yang dikumpulkan ini bisa sangat bervariasi seperti data transaksi, media sosial, sehingga data yang didapat nih dari sensor otomatis mesin. Ya, yaitu yang paling penting itu kecepatannya. Nah, sebuah kumpulan data ini dengan banyaknya data yang terkumpul ini pasti membutuhkan arus kecepatan yang tinggi untuk mengatasi transit pada data yang masuk. Nah, dari data-data yang masuk tersebut nantinya akan didistribusikan secara tepat sehingga dapat disajikan secara real time melalui perangkat. Nah, yang pastinya itu variasinya. Nah, banyak data yang masuk dan terakumulasi ini di dalam big data tentunya memiliki variasi-variasi yang tertentu dan unik. Nah, data yang sangat bervariasi tersebut dapat berupa dokumen, foto, video, email, database, dan masih banyak lain. Nah, pasti itu kalian bertanya, nah kenapa sih industri atau pembisnis ini menggunakan data? Nah, pasti ada kegunaannya kan. Nah, kegunaannya itu memahami kondisi pasar. Nah, terutama yang pebisnis nih atau industri. Nah, dengan mengintegrasi big data ini untuk bisnis, akan lebih mudah dalam menganalisis kondisi pasar saat ini. Nah, misalnya dengan menganalisis perilaku pembeli konsumen, perusahaan akan lebih mudah mengetahui produk apa saja yang paling banyak terjual di pasaran. Nah, setelah mendapatkan data tersebut, yang berisi informasi tentang kondisi pasar saat ini, perusahaan akan lebih mudah dalam menghasilkan produk masa depan yang sesuai dengan tren saat ini sehingga bisa lebih maju dari pesaing. Nah, yang kedua itu mengenai strategi marketing yang lebih efektif. Nah, big data yang terintegrasi dalam bisnis ini akan sangat mudah bagi perusahaan dalam membangun strategi marketing yang efektif sehingga bisa menjangkau konsumen sesuai dengan segmen pasarnya. Nah, yang ketiga itu memahami pelanggan itu lebih baik. Nah,
Big data ini membantu perusahaan dalam mengenal serta memahami para pelanggan dengan lebih baik. Nah, hal ini menjadi salah satu alasan mengapa perlu mengintegrasikan big data untuk bisnis. Nah, yaitu yang keempat itu kontrol reputasi online. Nah, integrasi big data ini untuk bisnis ini akan mempermudah perusahaan bisnis ini dalam mengontrol reputasi online-nya. Nah, hal ini tidak lolos tuh terlepas dari kemampuan big data terus dalam melakukan bisnis sentimen dan mendekati komentar negatif di media sosial. Nah, yang paling penting itu dapat menghemat biaya. Nah, mungkin saja perusahaan harus mengeluarkan dana yang cukup besar ketika pertama kali menerapkan big data ini. Namun setelah menggunakan big data ini, teknologi ini akan membantu perusahaan dalam melakukan penghematan biaya. Nah, yaitu yang terakhir itu mengurangi resiko data yang tidak akurat. Nah, dengan teknologi big data ini akan mempermudah perusahaan dalam mengurangi risiko data yang tidak akurat. Nah, sebabnya itu semua data yang tersimpan telah terintegrasi dengan baik itu dapat diakses secara real time. Nah, lalu pasti ada pengaruh kan mereka setelah menggunakan big data. Nah, kalau masih belum jelas nih, saya akan memberikan contoh yang sering kita temui. Nah, seperti pajak. Nah, pasti kalau pajak tuh pasti familiar kan. Nah, dalam big data nih pada pajak ini bisa meningkatkan pendapatan pajak negara. Nah, kesadaran masyarakat ini terhadap wajib pajak ini masih kurang kan. Nah, hal tersebut membuat intelijen pajak ini tidak mampu memenuhi target seperti yang diharapkan sebelumnya. Nah, dengan implementasi dalam menerapkan big data ini, Ditjen Pajak ini mampu mengambil data dari sisilan keluarga, kemudian bisa mengetahui barang apa saja yang dimiliki. Nah, yang paling penting itu pada transportasi. Nah, yang kita tahu kan transportasi kan kendaraan kita sehari-hari kan. Nah, big data ini juga diterapkan dalam bidang transportasi. Nah, kemacetannya sudah menjadi hal yang tidak diperasakan di kota besar seperti Indonesia nih kan, dengan data di GPS yang dimiliki oleh kendaraan warga. Kota ini bisa dilakukan konversi menjadi kecepatan atau pencepatan dan juga durasi berhenti. Nah, selain itu dilakukan konversi dengan lainnya. Nah, data konversi tersebut tuh bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi kapan saja waktu terbaik untuk berkendara dan waktu buruk di perjalanan kepada masyarakat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika masih kurang jelas itu bisa komen di bawah, itu kita jelaskan bersama-sama. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.